Di tengah rimbunnya hutan jati tua yang menjulang tinggi, terhampar sebuah desa kecil bernama Sukaraja. Desa ini dikenal dengan ketenangannya, namun di balik ketenangan itu tersimpan kisah kelam yang menghantui penduduknya. Kisah tentang dendam pocong yang menuntut balas atas kematian tragisnya. Kisah bermula dari seorang gadis cantik bernama Rini. Rini adalah gadis sederhana yang hidup bersama orang tuanya. Suatu malam, saat Rini tengah berjalan pulang dari rumah temannya, ia dihadang oleh sekelompok pemuda mabuk. Mereka memaksa Rini untuk menuruti nafsu bejat mereka. Rini melawan dengan sekuat tenaga, namun kalah jumlah. Ia diperkosa dan dibunuh secara sadis. Mayatnya ditinggalkan di tengah hutan, dibungkus kain kafan putih. Sejak kejadian itu, desa Sukaraja dihantui oleh teror. Penduduk desa sering mendengar suara tangisan perempuan dan melihat penampakan pocong putih berkeliaran di malam hari. Mereka yang melihat pocong itu, terserang penyakit aneh yang membuat mereka sakit keras dan meninggal dunia dalam waktu singkat. Ketakutan menyelimuti desa Sukaraja. Penduduk desa mencari cara untuk menghentikan teror pocong itu. Mereka berusaha mencari tahu siapa pembunuh Rini, namun semua jejak mengarah ke jalan buntu. Suatu malam, seorang nenek tua bernama Nenek Asi bermimpi bertemu dengan Rini. Dalam mimpinya, Rini menceritakan bahwa ia dibunuh oleh sekelompok pemuda yang menyerangnya di jalan pulang dari rumah temannya. Rini juga menceritakan bahwa ia akan menuntut balas atas kematiannya. Nenek Asi terkejut dan bangun dari tidurnya. Ia yakin mimpi itu bukan sekadar mimpi biasa. Nenek Asi menceritakan mimpi itu kepada warga desa. Warga desa pun terkejut dan bersama-sama mencari sekelompok pemuda yang diceritakan Rini dalam mimpi Nenek Asi. Setelah pencarian yang panjang, akhirnya warga desa menemukan sekelompok pemuda yang dicurigai sebagai pembunuh Rini. Mereka dihadapkan kepada warga desa dan dipaksa mengakui perbuatan keji mereka. Para pemuda itu menyesali perbuatan mereka dan memohon ampunan kepada arwah Rini. Mereka berjanji akan menebus dosa mereka dengan menghilangkan teror pocong yang menghantui desa Sukaraja. Para pemuda itu kemudian mencari kuburan Rini di hutan. Mereka mengalong-alongi kuburan Rini dengan kain kafan putih dan membacakan doa tobat. Mereka berharap arwah Rini dapat menerima permintaan maaf mereka. Sejak saat itu, teror pocong di desa Sukaraja menghilang. Penduduk desa kembali tenang dan hidup dengan damai. Kisah dendam pocong menjadi legenda yang diwariskan turun-temurun di desa Sukaraja. Kisah itu mengajarkan kita tentang pentingnya menghormati nyawa dan tidak melakukan perbuatan keji yang dapat menimbulkan dendam dan kesedihan.